Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya. Oke, pasti sudah kenal ya, sudah tahu ya. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang polio ya, vaksin polio ya. Kalau saya lihat-lihat di tabel KIA ya, jadi saya mengikuti secara umum aja ya. Ya kalau memang ada yang ke dokter anak ya monggo, tapi ada yang ke posyandu juga monggo ya, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau saya di posyandu saja. Polio, vaksin polio itu diberikan pada saat saya agak nyontek ya. Karena anak saya sudah umur 10 bulan lebih. Baru lahir 0 sampai 1 bulan. Jadi terus di usia kedua bulan, di usia ketiga bulan, bahkan sampai 4 bulan ya. 4 bulan habis itu oke ya, di situ ada yang namanya IPV, terus dilanjutkan di bulan ke 9. Jadi sesering itu ya vaksin polio diberikan. Oke. Sekarang sebenarnya ada dua ya di vaksin polio itu, yaitu oral, namanya OPV, oral poliovirus, dan IPV, inaktif poliovirus ya. IPV ini diberikan injeksi tapi ya, disuntikkan di paha ya, bedanya apa sih ya? Kalau misalnya ada yang bilang, oh saya sudah pakai sudah pakai polio yang tetes kok, nggak mau yang suntik, kasihan anak saya sakit dan lain-lain nanti gitu ya. Bedanya ya, kalau OPV itu jenis virusnya ya, maksudnya virus polio itu ada 3 ya strainnya, jadi jenisnya itu ada 3, strain 1, strain 2, strain 3. Apa itu lagi strainnya, gini aja lah, tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Semua ini yang bisa, virus polio jenis ketiga ini bisa membuat penyakit polio. Oke. Nah, kalau yang oral yang diteteskan itu ya, strain atau tipe yang ada yaitu strain 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Jadi duanya kan dihilangkan. Kalau zaman dahulu sebelum 2016 itu 1, 2, 3 semua ada ya ditetes. Sekarang yang keduanya dihilangkan karena sudah jarang gitu ya. Selanjutnya dengan perkembangan waktu diberikanlah IPV ya, inaktif poliovirus, yang diberikan secara injeksi atau suntik. Nah disitulah strain 2 dimasukkan. Jadi yang IPV ini lengkap 1, 2, 3 ya semuanya. Jadi ketika strain 2 muncul lagi ya, virus itu kan gitu ya, sekarang sudah muncul, hilang, tiba-tiba di tahun keberapa bisa bermutasi atau bisa muncul lagi ya, memang gitu virus itu ya. Nah itu bedanya ya. Jadi jangan mentang-mentang saya sudah tetes kok nggak mau yang suntik. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nggak paham ya apa itu IPV atau apa itu yang polio tetes gitu ya. Dua-duanya bermanfaat ya. Kalau tetes itu memberikan perlindungan di usus, jadi membentuk antibodi di usus. Bisa juga di darah juga ya, tapi lebih dominan di usus gitu ya. Jadi ketika ada virus polio itu kan ini ya, penularannya itu dari feses yang mengandung virus, eeknya orang yang penderita polio ya, itu bisa mengkontaminasi makanan dan lain-lain ya. Dan apabila ternyata nggak sengaja tertelan oleh bayi lain, maka bayi lain itu akan terkena polio ya, virusnya itu masuk. Nah kalau ada vaksin tetes, maka diperangi dulu di situ ya, diperangi dulu antibodinya memerangi virus di usus ya. Nah kalau yang IPV ya, yang bentuknya suntik itu maksudnya bila terlanjur nih, sudah masuk nih ya virusnya, misalnya yang di usus antibodinya kurang kuat nih ya, dilindungilah yang ada di darah, yaitu melalui IPV yang lebih dominan ya, melindungi di darah. Oke, terus bagaimana sih, kok bisa sih virus polio ini
bahaya ya, iya bahaya sekali ya, karena penularannya itu juga dari feses itu di mana-mana ya, apalagi ada budaya-budaya yang mungkin membuang pampers di kali, atau ada yang masih di kali dan lain-lain, itu mencemari air ya, dan bisa terminum dan lain-lainnya secara tidak sengaja ya, atau makanan. Oke, jadi virus polio ini masuk ya lewat makanan atau minuman ya, masuk ke dalam usus, dan di usus itulah virus polio berkembang biak ya, set entering namanya ya. Jadi pintu masuknya virus itu ada di usus, kebanyakan di usus, meskipun di nasofaring sebenarnya ada di di nasofaring ada, tapi dominannya di usus memang ya. Oke, setelah itu virus memasuki aliran darah ya, dan virus tersebut dari virus tersebut nempel di sumsum tulang belakang ya, jadi di saraf-sarafnya itu, jadi dia afinitasnya memang ada di saraf ya. Afinitas itu, virus itu kecenderungan berkembang biak ada di situ gitu ya. Jadi virus itu punya spesifik masing-masing ya. Kalau misalnya virus campak nih spesifiknya di mana ya, kadang spesifiknya di paru-paru, di jaringan selaput otak, itu campak seperti itu ya. Kalau polio ini ada di saraf tulang belakang ya, dan dia berkembang biak di situ, merusak. Jadi saraf itu kan kasarannya kabelnya ya. Jadi kabelnya kalau diputus lampunya nyala apa enggak ya. Jadi kebanyakan itu otot geraknya yang terputus gitu ya. Makanya kalau polio itu digambarkan dengan kecacatan ya, tungkai tangan ya, kebanyakan kaki ya, kebanyakan loh ya. Tapi kalau apabila infeksinya parah ya, bisa sampai ke otot pernafasan ya, otot jantung, itu yang berbahaya ya. Karena ada dulu ya digambarkan, kalau googling itu ada ya, sehingga dia lumpuh semua, gak bisa apa-apa, bahkan nafas pun dibantu ya. Tapi apa ya, enak ya hidup seperti itu ya. Maka dari itu kita harus tidak boleh lengah ya terhadap perlindungan yang utama, yaitu adalah vaksin ya. Apalagi bayi. Kenapa sih bayi ya? Sekali lagi, kenapa bayi ya, kok nggak gede aja gitu ya? Ya karena bayi imunnya kan masih sangat rendah ya, masih berkembang ya, sangat mudah sekali terkena virus ya. Apabila sudah terkena, wah sudah naudzubillah min dzalik, itu bisa lumpuh ya, lumpuh pernafasan, lumpuh otot jantung dan lain-lain, bisa menyebabkan ya, kalau nggak bisa nafas, kelumpuhan nafas itu gimana ya. Ya, untuk pencegahan yang lain itu apa ya, yaitu memasak makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh bayi ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi maka itu seorang bayi ya, istilahnya ya mbok ya, yang godok air itu ibunya, yang memasak makanan ibunya ya. Karena harus benar-benar mendidih ya. Kadang mendidih pun itu tidak langsung mendidih langsung diangkat, enggak ya, karena kebiasaan ada orang yang seperti itu ya, mendidih langsung diangkat ya. Mendidih ditunggu dulu ya, seperti halnya makanan ya, karena bisa saja virus polio itu mengkontaminasi air-air yang beredar di sekitar kita ya kan kita tidak tahu ya, makanya kita waspada gitu.